Zahra, seorang istri berhijab di desa, dipaksa cerai karena tuntutan yang tak bisa ia penuhi. Saat ia bangkit sendiri, sebuah anugerah tak terduga muncul. Kabar ini mengguncang mantan mertuanya dan menghancurkan rencana mereka. Akankah Zahra kembali pada Rahman atau memilih jalan barunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Desa Sumbersari, sebuah permata tersembunyi di kaki bukit yang hijau, adalah saksi bisu kisah cintaku. Udara di sini selalu beraroma tanah basah setelah hujan dan bunga melati yang mekar di pekarangan. Aku, Zahra, seorang gadis sederhana yang selalu setia dengan balutan hijab, menemukan kebahagiaan sejati di pelukan Rahman, suamiku. Kami menikah 2 tahun lalu, di masjid desa yang sederhana namun penuh berkah, disaksikan oleh seluruh warga yang kami anggap keluarga. Rahman adalah pria yang baik, lembut, dan selalu sabar menghadapiku. Senyumnya selalu berhasil menenangkan badai di hatiku, dan tatapan matanya selalu memberiku kekuatan. Kehidupan pernikahan kami, pada awalnya, adalah impian yang menjadi kenyataan. Kami tinggal di rumah sederhana peninggalan orang tua Rahman, tidak jauh dari sawah yang membentang luas. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuk Rahman sebelum ia berangkat ke ladang, dan setiap sore, aku menunggunya pulang dengan secangkir teh hangat dan senyum di bibir. Kami sering menghabiskan senja di beranda, bercerita tentang hari yang telah berlalu, atau sekadar menikmati keheningan desa yang damai. Rahman selalu memujiku, mengatakan bahwa aku adalah anugerah terindah dalam hidupnya, dan kata-kata itu selalu membuat hatiku berbunga-bunga. Namun, kebahagiaan itu perlahan mulai terusik. Mertuaku, bapak dan ibu Rahman, tinggal tak jauh dari kami. Awalnya, mereka menyambutku dengan tangan terbuka, senyum ramah dan pelukan hangat. Ibu mertua sering mengajariku resep masakan desa, dan bapak mertua sering bercerita tentang sejarah keluarga Rahman. Aku merasa beruntung memiliki mereka, menganggap mereka sebagai orang tua keduaku. Aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik, membantu pekerjaan rumah, menyiapkan hidangan kesukaan mereka, dan selalu berbicara dengan sopan santun. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan perubahan. Senyuman ibu mertua kadang terasa kaku, dan tatapan bapak mertua seringkali mengandung penilaian yang tak terucap. Mereka mulai sering berkunjung, bukan lagi untuk bercengkrama, melainkan untuk mengamati setiap gerak-gerikku. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin aku terlalu sensitif, atau mungkin mereka hanya khawatir tentang kesejahteraan kami. Namun, perasaan tidak nyaman itu terus menghantuiku, seperti bayangan yang mengikuti kemanapun aku pergi. Suatu sore, saat aku sedang menyiram bunga di halaman, ibu mertua datang. Ia duduk di bangku teras dengan wajah serius. "Zahra," katanya, suaranya terdengar lebih berat dari biasanya, "sudah 2 tahun kalian menikah. Kapan kami akan menimang cucu?" Pertanyaan itu, meskipun terdengar wajar, terasa seperti tusukan di hatiku. Aku hanya bisa menunduk, menjawab bahwa aku dan Rahman terus berusaha dan berdoa. Aku tahu, keinginan untuk memiliki keturunan adalah hal yang lumrah bagi setiap orang tua, tapi ada nada tuntutan yang membuatku merasa tertekan. Rahman, yang pulang dari ladang tak lama kemudian, merasakan ketegangan di udara. Ia mencoba mencairkan suasana, mengajak ibu mertua bercanda, tapi raut wajah ibu mertua tetap tak berubah. Malam itu, Rahman memelukku erat, meminta maaf atas perkataan ibunya. "Jangan terlalu dipikirkan, sayang," bisiknya, "kita akan berusaha, dan Allah pasti akan memberikan yang terbaik di waktu yang tepat." Kata-katanya menenangkan, tapi aku tahu, tekanan itu tidak hanya kurasakan sendiri. Rahman juga merasakan beban yang sama dari orang tuanya. Keesokan harinya, bapak mertua datang. Ia tidak banyak bicara,
hanya duduk di kursi ruang tamu sambil memandangi kami. "Rahman," katanya akhirnya, "kami sudah tua. Kami ingin melihat penerus keluarga ini." Nada bicaranya lebih tegas dari ibu mertua. Rahman hanya mengangguk, tapi aku bisa melihat gurat kekhawatiran di wajahnya. Aku tahu, di mata mertuaku, seorang istri yang belum memberikan keturunan adalah kekurangan, meskipun Rahman tidak pernah sekalipun menyalahkanku. Aku mulai merasa seperti aku adalah sebuah proyek yang gagal di mata mereka. Setiap kali mereka datang, topik tentang cucu selalu muncul. Aku mencoba berbagai cara, dari ramuan tradisional hingga berkonsultasi dengan bidan desa, tapi hasilnya tetap nihil. Setiap bulan, harapan itu muncul, dan setiap bulan pula, harapan itu pupus, meninggalkan rasa hampa yang semakin dalam. Rahman selalu menemaniku, memelukku saat aku menangis, dan meyakinkanku bahwa aku tidak sendirian. Tekanan itu tidak hanya datang dari mertua. Beberapa tetangga, yang mungkin mendengar bisik-bisik dari mertuaku, juga mulai melontarkan pertanyaan serupa. "Sudah isi, Nak Zahra?" Atau, "Kapan mau punya momongan?" Pertanyaan-pertanyaan itu, meskipun mungkin dimaksudkan sebagai perhatian, terasa seperti pisau yang mengiris-iris hatiku. Aku berusaha tersenyum dan menjawab seadanya, tapi setiap kali, aku merasa semakin kecil dan tidak berdaya. Mertuaku mulai membandingkanku dengan menantu tetangga yang sudah memiliki beberapa anak. "Lihatlah Siti, baru menikah setahun sudah hamil," kata ibu mertua suatu kali, seolah-olah itu adalah perlombaan yang harus aku menangkan. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar. Aku tahu, mereka mencintai Rahman, putra mereka, dan mereka hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Tapi cara mereka menyampaikan keinginan itu terasa begitu menyakitkan. Rahman mencoba membela diriku, mengatakan bahwa rezeki anak itu di tangan Tuhan, dan kami akan menerima apapun takdirnya. Namun, suara Rahman seringkali tenggelam oleh desakan dan argumen mertuaku. Mereka seolah tuli terhadap penjelasanku, hanya mendengar apa yang ingin mereka dengar. Aku melihat Rahman semakin tertekan, terjebak di antara cintanya padaku dan baktinya kepada orang tuanya. Suatu malam, setelah mertua pulang, Rahman duduk di sampingku dengan wajah murung. "Zahra," katanya pelan, "aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ibu dan bapak semakin mendesak." Aku menggenggam tangannya, merasakan dinginnya telapak tangannya. Aku tahu, ia mencintaiku, tapi ikatan batinnya dengan orang tuanya juga sangat kuat. Aku tidak ingin ia menderita karena diriku. Aku mulai berpikir, apakah aku memang beban bagi Rahman? Apakah aku menghalangi kebahagiaan orang tuanya? Pikiran-pikiran negatif itu mulai merasuki benakku, membuatku ragu akan diriku sendiri. Aku selalu percaya bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya, tapi cobaan ini terasa begitu berat. Aku hanya bisa berserah diri, memohon petunjuk dan kekuatan darinya. Desa Sumbersari yang dulu terasa seperti surga, kini mulai terasa seperti sangkar emas yang perlahan menjeratku. Setiap hari, aku bangun dengan perasaan cemas, bertanya-tanya tekanan apa lagi yang akan datang. Aku berusaha keras untuk tetap tersenyum di depan Rahman, tidak ingin menambah bebannya. Namun, di balik senyum itu, ada hati yang berteriak kesakitan, menahan beban yang semakin hari semakin berat. Aku hanya berharap, badai ini akan segera berlalu, dan kebahagiaan kami bisa kembali seperti sedia kala. Tekanan dari mertua tidak berhenti pada sindiran atau pertanyaan. Perlahan, kritik mereka mulai meruncing, menargetkan hal-hal kecil dalam kehidupanku sehari-hari. Mulai dari cara aku menata rumah, hingga pilihan masakanku untuk makan malam. "Kenapa kamu tidak memasak sayur lodeh saja, Zahra? Rahman lebih suka itu," kata ibu mertua suatu pagi, padahal aku sudah membuatkan hidangan kesukaan Rahman yang lain. Aku hanya bisa mengangguk, mencoba menahan diri agar tidak menunjukkan kekecewaan.
Aku selalu berusaha keras untuk menyenangkan mereka. Tetapi rasanya usahaku selalu dipandang sebelah mata. Bapak mertua pun tak jarang ikut campur. Ia sering membandingkan latar belakang keluargaku dengan keluarga Rahman yang dianggapnya lebih terpandang di desa. Keluarga kita ini terpandang, Zahra. Jangan sampai nama baik ini tercoreng karena hal-hal kecil, ujarnya suatu kali, seolah-olah ketidakmampuanku memiliki anak adalah aib besar. Hatiku menciut setiap kali mendengarnya. Aku tahu, keluargaku memang sederhana, hanya petani biasa yang mengandalkan ladang sepetak. Aku selalu diajarkan untuk bersyukur dan bekerja keras. Namun di mata mertuaku, kesederhanaan itu seolah menjadi kekurangan. Rahman, suamiku, berada di posisi yang sulit. Ia mencintaiku, aku tahu itu, dan ia selalu berusaha melindungiku. Setiap kali mertua melontarkan komentar pedas, Rahman akan mencoba mengalihkan pembicaraan atau membela diriku dengan halus. Ibu, Bapak, Zahra sudah berusaha yang terbaik. Doakan saja kami, katanya. Suaranya terdengar sabar namun syarat keputusasaan. Namun, upayanya seringkali sia-sia. Mertuaku seolah memiliki dinding tak kasat mata yang menghalangi argumen logis apapun. Aku merasa semakin terasing di rumah sendiri. Dinding-dinding rumah yang dulunya terasa hangat dan penuh cinta, kini seolah memantulkan kembali kekecewaan dan tuduhan yang tak terucap. Setiap pagi, sebelum Rahman berangkat ke ladang, aku mencoba menyembunyikan kesedihanku di balik senyum tipis. Aku tidak ingin ia melihat betapa rapuhnya aku. Aku tahu ia sudah cukup terbebani dengan pekerjaan di ladang dan tuntutan orang tuanya. Pada suatu malam, Rahman pulang dengan wajah murung. Ibu dan bapak datang ke ladang hari ini, katanya pelan, suaranya tercekat. Aku menatapnya penuh tanya. Mereka bilang, mereka ingin aku mencari istri kedua. Ucapannya bagai petir di siang bolong. Nafasku tercekat. Air mata yang selama ini kutahan, akhirnya meluruh membasahi pipi. Aku tak bisa berkata-kata, hanya menatapnya dengan pandangan nanar. Keinginan mereka untuk memiliki cucu ternyata sudah sampai pada tahap ini. Rahman segera memelukku erat. Tidak, Zahra. Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak akan pernah menduakanmu, bisiknya berulang kali, mencoba menenangkanku yang mulai terisak. Pelukannya terasa hangat, tapi hatiku sudah terlanjur remuk. Gagasan tentang adanya wanita lain di samping Rahman, atas desakan mertua, adalah mimpi buruk terburukku. Aku merasa duniaku runtuh seketika. Meskipun Rahman berjanji, rasa takut itu tetap menggerogoti. Aku tahu betapa besar pengaruh orang tuanya terhadapnya. Rahman adalah anak yang berbakti, dan ia selalu menghormati setiap keinginan mereka. Aku takut, suatu hari ia tidak akan sanggup lagi menahan desakan itu. Setiap kali mertua berkunjung setelah kejadian itu, tatapan mereka kepadaku semakin dingin, seolah aku adalah penyebab masalah dalam keluarga mereka. Aku sering merenung di sajadah setelah sholat Isya, memohon petunjuk dari Allah. Aku tahu, anak adalah titipan, rezeki dari Allah. Jika memang belum waktunya, aku harus bersabar. Tapi mengapa cobaan ini terasa begitu berat? Mengapa aku harus merasa bersalah atas sesuatu yang bukan sepenuhnya kendaliku? Aku merasa imanku diuji, dan aku berusaha sekuat tenaga untuk tetap teguh. Penduduk desa mulai menyadari ketegangan dalam rumah tangga kami. Bisik-bisik mulai terdengar di pasar, atau saat ibu-ibu berkumpul di pos ronda. Aku bisa merasakan tatapan penasaran yang mengikuti setiap langkahku. Mereka tidak mengatakan apa-apa secara langsung, tapi tatapan simpati yang bercampur rasa ingin tahu itu cukup membuatku merasa risih. Aku selalu mencoba menjaga kehormatan keluargaku. Namun tampaknya masalah ini sudah menjadi rahasia umum. Ibu Rahman bahkan berani berbicara secara terbuka di depan beberapa tetangga. Kami hanya ingin yang terbaik untuk Rahman. Keturunan itu penting untuk keluarga kami, katanya, seolah-olah ia sedang membenarkan tindakan mereka.
Aku mendengar itu dari kejauhan, dan rasanya seperti ditelanjangi di depan umum. Malu, sedih, dan marah bercampur aduk. Tapi aku hanya bisa menunduk, tidak ingin memperkeruh suasana. Rahman semakin sering pulang larut. Ia menghindari pertengkaran dengan orang tuanya, tapi itu berarti ia juga menghindari diskusi denganku. Aku tahu ia sedang berjuang, dan aku berusaha untuk tidak menuntutnya. Tapi kesendirian itu begitu menyakitkan. Aku merindukan Rahman yang dulu, Rahman yang selalu bisa membuatku tersenyum, Rahman yang selalu bisa menyelesaikan masalah dengan kedewasaan. Kini, ia tampak tertekan dan tak berdaya. Malam-malamku sering dihabiskan dengan tangisan dalam diam, agar Rahman tidak terbangun. Aku memeluk bantal erat-erat, membayangkan seandainya kami punya seorang anak, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Mungkin mertua akan lebih lembut kepadaku. Tapi itu hanyalah hayalan. Kenyataan pahitnya, aku masih di sini, tanpa anak, dan semakin terpojok. Aku mencoba mencari pekerjaan sampingan di desa, membuat kerajinan tangan dari anyaman bambu, untuk mengalihkan pikiran dari masalah ini. Aku berharap kesibukan bisa mengurangi rasa sakit. Tapi, setiap kali seutas benang terjalin, bayangan wajah mertua muncul, dan hatiku kembali terasa ngilu. Kerajinan tanganku, yang dulunya kubuat dengan sukacita, kini terasa seperti pelarian dari kenyataan. Ketakutanku yang paling besar adalah kehilangan Rahman. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Ia adalah belahan jiwaku, separuh nafasku. Pikiran tentang perceraian, meskipun belum terucap jelas dari mertua, mulai menghantui benakku. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan dengan semua tekanan ini. Aku hanya bisa berdoa, semoga cinta kami cukup kuat untuk melewati badai yang mengerikan ini. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagiku. Mertuaku, seolah tak puas dengan desakan dan sindiran, kini mulai terang-terangan meminta Rahman untuk menceraikanku. Rahman, dengarkan ibu. Kamu tidak bisa terus-terusan menunggu. Keluarga kita butuh penerus. Hadijah, maksud ibu, Zahra tidak bisa memberikannya, kata ibu mertua suatu pagi di depan kami berdua, suaranya dingin tanpa empati. Dadaku sesak. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagai belati yang menusuk ulu hati. Bapak mertua pun menambahkan, kami sudah mencarikan calon istri yang baik untukmu, Rahman. Dia dari keluarga terpandang dan sudah pasti bisa memberimu keturunan. Aku menatap Rahman, mencari dukungan, mencari penolakan tegas dari bibirnya. Namun, yang kudapati hanyalah wajahnya yang pias, tatapan kosong, dan bahu yang merosot seolah menanggung beban yang terlalu berat. Ia diam, tak sanggup membela diriku lagi di hadapan kedua orang tuanya. Aku merasa duniaku hancur berkeping-keping. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan, membasahi hijab dan pipiku. Tapi, Pak, Bu, saya mencintai Rahman. Dan Rahman juga mencintai saya, ucapku lirih, mencoba meraih sisa-sisa harapan. Namun, mereka seolah tuli. Cinta kami, ikatan suci yang telah kami bangun, tak berarti apa-apa di mata mereka. Bagiku, pernikahan adalah ikrar seumur hidup, janji yang tak bisa dilanggar begitu saja. Rahman, yang biasanya melindungiku, kini hanya bisa menunduk. Ia terjebak di antara baktinya kepada orang tua dan cintanya padaku. Aku melihat air mata di sudut matanya, air mata keputusasaan yang sama seperti yang kurasakan. Aku tahu ia menderita, tapi penderitaanku jauh lebih besar karena aku harus melihatnya menyerah perlahan-lahan. Seharusnya ia berdiri teguh di sampingku, melawan desakan ini. Namun, ia tak punya kekuatan. Setiap hari, mertua datang. Desakan itu semakin intens. Mereka mengancam tidak akan mengakui Rahman sebagai anak jika ia tidak menceraikanku. Mereka mengancam akan mengucilkan kami dari keluarga besar, dari kehidupan desa. Aku tahu, ancaman itu sangat berat bagi Rahman,
yang sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Mereka juga mengancam akan mencari bantuan tetua adat untuk memaksa perceraian jika Rahman tetap keras kepala. Aku mencoba berbicara dengan ibu mertua secara pribadi, memohon belas kasihan, menjelaskan bahwa aku akan terus berusaha dan berdoa. Berilah kami waktu, Bu. Saya yakin Allah akan mengabulkan doa kami, kataku, memegang tangannya yang terasa dingin. Tapi ibu mertua menarik tangannya. Waktu sudah terlalu banyak. Zahra, kamu tidak mengerti betapa pentingnya keturunan bagi keluarga kami, jawabnya dengan nada final. Rasanya seperti berbicara pada dinding. Rahman mulai menghabiskan lebih banyak waktu di ladang, menghindari pulang ke rumah karena ia tahu akan ada pertengkaran. Aku merasa kesepian yang teramat sangat. Rumah yang dulu penuh tawa, kini sunyi mencekam. Aku merindukan candaannya, sentuhan tangannya, bahkan sekadar keberadaannya di sampingku. Kini, aku hanya ditemani oleh kesunyian dan air mata. Aku mulai merasa seperti aku adalah penyebab penderitaan Rahman. Jika aku tidak ada, mungkin ia akan hidup tenang, menikah dengan wanita pilihan orang tuanya, dan memiliki anak yang mereka dambakan. Pikiran itu menyiksa, meskipun aku tahu itu tidak adil. Mengapa aku yang harus disalahkan atas sesuatu yang di luar kuasaku? Iman mengajarkanku untuk bersabar, tapi kesabaranku mulai menipis. Aku mencari hiburan di masjid desa, lebih sering beribadah, mencari ketenangan dalam lantunan ayat suci Al-Quran. Aku mencurahkan segala keluh kesahku pada Allah, memohon kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Hijabku, yang selalu kukenakan dengan bangga, kini terasa seperti perisai rapuh yang melindungiku dari tatapan menghakimi dunia luar. Aku berusaha untuk tetap tegar, tidak ingin terlihat lemah di mata orang lain. Desakan mertua semakin menjadi-jadi. Mereka bahkan mulai melibatkan beberapa kerabat dekat mereka untuk ikut membujuk Rahman. Rahman, dengarkan orang tuamu. Mereka hanya ingin yang terbaik untukmu, kata paman Rahman suatu kali, seolah aku adalah rintangan besar dalam hidup Rahman. Aku merasa terpojok, sendirian melawan seluruh keluarga besarnya. Suatu sore, Rahman pulang dengan wajah lebih pucat dari biasanya. Ia duduk di hadapanku, tanpa berani menatap mataku. Zahra, katanya dengan suara bergetar, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Mereka mengancam akan memutuskan hubungan denganku sepenuhnya. Aku tahu itu adalah pukulan telak baginya. Rahman sangat menghargai ikatan keluarga. Aku melihat betapa hancurnya Rahman. Ia menangis dalam diam, tangannya mengepal erat. Aku tahu ia mencintaiku, tapi tekanan yang dihadapinya terlalu besar. Aku merasakan hatiku ikut riris melihatnya dalam kondisi seperti itu. Aku ingin berteriak, melawan semua ketidakadilan ini, tapi suaraku seolah tertahan di tenggorokan. Apakah kamu akan melakukannya, Rahman? Tanyaku lirih, suaraku nyaris tak terdengar. Ia tidak menjawab, hanya menunduk dalam-dalam. Diamnya adalah jawaban yang paling menyakitkan. Aku tahu, ia telah menyerah. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melindungiku. Cinta kami, rupanya, tidak cukup kuat untuk melawan tembok tinggi ego dan tradisi yang dipaksakan oleh mertua. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata membanjiri wajah. Ini adalah akhir dari segalanya. Kehidupanku yang manis bersama Rahman, impian kami untuk membangun keluarga kecil, kini akan berakhir. Aku merasa seperti mayat hidup, tanpa semangat, tanpa harapan. Aku hanya bisa pasrah pada takdir yang begitu kejam ini. Badai ini, yang awalnya berupa bisik-bisik, kini telah menjadi badai topan yang menghancurkan segalanya. Aku tahu, setelah ini, tidak akan ada lagi yang sama. Hidupku akan berubah total. Aku hanya berharap, aku memiliki kekuatan untuk bertahan dan memulai lagi dari awal, meskipun rasa sakit ini terasa begitu tak tertahankan. Hari itu tiba.
Hari di mana semua impian dan kebahagiaan kami terkubur dalam-dalam. Rahman, dengan langkah berat dan wajah penuh penyesalan, mengucapkan talak di hadapan perangkat desa dan 2 orang saksi atas desakan mertuanya. Suaranya bergetar, matanya memerah menahan tangis, tapi kata-kata itu tetap keluar dari bibirnya, menghantamku seperti bongkahan es yang membekukan seluruh ragaku. Aku duduk di sana, terpaku, seolah jiwaku telah meninggalkan raga. Saat kalimat, "Aku talak kamu, Zahra," terucap, duniaku runtuh seketika. Aku merasakan kekosongan yang amat dalam, seperti lubang hitam yang menelan segala cahaya. Air mataku sudah mengering, tak ada lagi yang bisa dikeluarkan. Aku hanya bisa menatap kosong ke depan, mencoba mencerna kenyataan pahit bahwa ikatan suci pernikahan kami telah diputuskan, bukan oleh kehendak kami, melainkan oleh paksaan yang kejam. Setelah prosesi yang dingin dan formal itu selesai, Rahman mendekatiku. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya menjauh. Tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Tidak ada lagi sentuhan yang perlu diberikan. Segalanya telah berakhir. Aku melihat penyesalan yang mendalam di matanya, tapi itu tidak cukup untuk menghapus luka yang telah terukir begitu dalam di hatiku. Aku tahu ia juga korban, tapi ia adalah korban yang menyerah. Dengan sisa-sisa harga diri yang kumiliki, aku berdiri. Aku tidak menangis lagi, tidak ada gunanya. Aku mengenakan hijabku lebih rapat, seolah ingin menyembunyikan kerapuhanku dari dunia. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa meskipun mereka telah menghancurkan pernikahanku, mereka tidak akan bisa menghancurkan semangatku. Aku berjalan keluar dari rumah perangkat desa itu dengan kepala tegak, meskipun hatiku hancur berkeping-keping. Aku kembali ke rumah kami, rumah yang dulunya adalah surgaku, kini terasa asing dan dingin. Aku mulai mengemas barang-barangku yang tak seberapa. Hanya pakaian, beberapa kitab suci, dan foto pernikahan kami yang buram. Rahman berdiri di ambang pintu, memperhatikanku dalam diam. Ia tidak menawarkan bantuan, mungkin tahu bahwa kehadirannya hanya akan menambah luka. Aku menatapnya sekilas, tidak ada lagi kemarahan, hanya rasa hampa yang tak terhingga. Aku akan kembali ke rumah orang tuaku, ucapku, suaraku datar dan tanpa emosi. Aku tidak menunggunya menjawab. Aku hanya ingin pergi, sejauh mungkin dari tempat ini, dari kenangan yang begitu menyakitkan. Rumah orang tuaku memang tidak jauh, masih di desa Sumbersari juga, tapi di ujung yang berbeda. Perjalanan itu terasa seperti perjalanan menuju kehampaan yang tak berujung. Aku meninggalkan rumah itu tanpa menoleh. Di belakangku, aku bisa merasakan tatapan Rahman yang penuh penyesalan, dan mungkin juga tatapan lega dari mertuaku yang berada di rumah mereka. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin melangkah maju, meskipun setiap langkah terasa seperti menyeret beban yang sangat berat. Angin sore meniup jilbabku, seolah ikut merasakan kesedihanku. Kabar perceraian kami menyebar dengan cepat di desa. Beberapa tetangga menatapku dengan iba, ada pula yang berbisik-bisik dengan nada menghakimi. Aku mencoba mengabaikan mereka semua. Aku tahu, banyak yang tidak mengerti apa yang terjadi, dan aku tidak punya energi untuk menjelaskan. Biarkan mereka berprasangka, biarkan mereka menghakimi. Yang penting, aku tahu kebenaran di balik semua ini. Ketika sampai di rumah orang tuaku, ibu langsung memelukku erat. Ia sudah mendengar kabar itu, dan air matanya mengalir deras. Bapak menatapku dengan mata berkaca-kaca, raut wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam namun juga kesabaran yang luar biasa. "Anakku," kata ibu pelan, "pulanglah ke rumah ini. Ini rumahmu." Kata-katanya, meskipun sederhana, memberiku sedikit kehangatan di tengah badai es yang melanda hatiku. Aku kembali menempati kamar lamaku, kamar yang penuh kenangan masa kecil. Ruangan itu terasa sempit setelah 2 tahun aku terbiasa dengan ruang yang lebih luas bersama Rahman. Namun, ada rasa aman yang kurasakan di sini, di bawah perlindungan orang tuaku.
Mereka tidak banyak bertanya, hanya membiarkanku menangis sepuasnya, dan menyiapkan makanan kesukaanku. Mereka adalah satu-satunya pelipur lara saat ini. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap sudut kamar terasa hampa. Aku merindukan Rahman, merindukan kehangatannya, merindukan tawa kami. Aku membayangkan seandainya semua ini tidak terjadi. Seandainya mertua tidak ikut campur. Seandainya Rahman lebih kuat. Tapi penyesalan tidak akan mengubah apa-apa. Kenyataan pahit ini harus aku hadapi. Aku membuka mushaf, mencari ketenangan dalam setiap ayatnya. Aku mencoba memahami bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah, sebuah ujian untuk menguatkan imanku. Mungkin ada hikmah di balik semua penderitaan ini. Mungkin ada rencana yang lebih besar yang Allah siapkan untukku. Aku berusaha untuk mempercayainya, meskipun hatiku masih berdarah. Aku tahu, hari-hari ke depan tidak akan mudah. Aku adalah seorang janda di usia muda, di desa kecil ini. Masyarakat mungkin akan memandangku berbeda. Aku harus menghadapi pandangan iba, kasihan, dan mungkin juga cibiran. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan kuat. Aku akan berdiri di atas kaki sendiri. Aku tidak akan membiarkan perceraian ini menghancurkan hidupku sepenuhnya. Aku bertekad untuk bangkit. Aku akan membuktikan kepada mertuaku, dan kepada siapapun yang meragukanku, bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Bahwa seorang wanita yang berhijab ini, meskipun hancur, akan menemukan kekuatannya lagi. Aku akan memulai hidup baru, mungkin dengan cara yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Rasa sakit ini akan menjadi pupuk untuk pertumbuhanku yang lebih baik. Beberapa minggu pertama setelah perceraian terasa seperti kabut tebal. Aku hidup dalam rutinitas yang monoton. Bangun, sholat, membantu ibu di rumah, makan, sholat, dan kembali merenung. Rumah orang tuaku, yang dulunya penuh dengan keceriaan masa kecilku, kini terasa seperti tempat persembunyian dari dunia. Aku masih enggan keluar, menghadapi tatapan dan bisik-bisik warga desa. Setiap kali aku melewati jalan, aku merasa seperti semua mata tertuju padaku, menimbang-nimbang setiap gerak-geriku. Namun, orang tuaku adalah penyokong terbesarku. Mereka tidak pernah lelah menyemangatiku, menghiburku dengan kata-kata bijak, dan memberiku ruang untuk pulih. Bapak sering mengajakku duduk di teras, memandangi sawah, dan bercerita tentang betapa berharganya kesabaran. Ibu selalu menyediakan makanan kesukaanku, dan memastikan aku tidak kekurangan apapun. Kehadiran mereka adalah satu-satunya obat yang mampu sedikit meredakan luka di hatiku. Aku tahu, aku tidak bisa terus-menerus terpuruk. Islam mengajarkanku untuk bangkit dari setiap keterpurukan. Aku mulai mencari kegiatan untuk mengisi waktu. Aku membantu ibu menganyam tikar bambu, sebuah kerajinan tangan khas desa kami yang sudah lama tidak kulakukan. Tanganku yang dulu cekatan, kini terasa kaku, tapi aku berusaha. Setiap anyaman yang terwujud adalah simbol kecil dari kemauanku untuk menata kembali hidup. Aku juga mulai rajin mengaji di masjid. Bukan hanya untuk mencari ketenangan, tapi juga untuk mengajar anak-anak mengaji di sore hari. Anak-anak itu, dengan kepolosan dan tawa mereka, menjadi sumber semangat baru bagiku. Mereka tidak memandangku sebagai mantan istri Rahman, atau wanita yang dicerai mertua. Mereka hanya melihatku sebagai Bu Zahra, yang sabar dan penyayang. Mengajar mereka membaca Al-Quran memberiku tujuan baru. Perlahan, aku mulai membuka diri lagi pada dunia. Aku menyadari bahwa hidup harus terus berjalan. Aku tidak bisa terus-menerus bersembunyi. Aku mulai berinteraksi dengan tetangga lagi, tersenyum dan menyapa mereka seperti biasa. Ada beberapa ibu-ibu yang baik hati, yang memberiku dukungan dan semangat tanpa banyak bertanya. Salah satunya adalah Bu Aminah, tetangga sebelah rumah kami, seorang janda parubaya yang selalu memberikan nasihat bijak. Hidup ini seperti roda, Nak Zahra,
kata Bu Aminah suatu sore, saat kami sama-sama menjemur padi di halaman. Kadang di atas, kadang di bawah. Yang penting, kita harus terus bergerak. Kata-katanya sederhana, namun sangat mengena. Aku mulai belajar untuk tidak terlalu peduli dengan omongan orang. Yang terpenting adalah bagaimana aku menjalani hidup ini dengan baik, sesuai ajaran agama. Aku mulai memikirkan masa depanku. Aku tidak ingin menjadi beban bagi orang tuaku. Aku ingin mandiri. Dari hasil menganyam tikar dan mengajar mengaji, aku mulai mengumpulkan sedikit demi sedikit uang. Aku ingin memulai usaha kecil-kecilan. Aku punya ide untuk membuat kue-kue tradisional dan menjajakannya di pasar desa. Aku selalu pandai membuat kue, dan banyak tetangga yang memuji masakanku. Orang tuaku sangat mendukung ideku. Bapak membantuku membuat rak display sederhana, dan ibu membantuku menyiapkan bahan-bahan. Dengan modal seadanya, aku mulai mencoba membuat beberapa jenis kue. Kue lapis, klepon, dan getuk. Aroma manis kue memenuhi dapur kami, aroma yang sudah lama tidak kucium sejak perceraian. Ada sedikit percikan harapan yang mulai tumbuh di hatiku. Hari pertama berjualan di pasar, aku merasa gugup sekali. Aku menata kue-kueku dengan hati-hati di lapak kecil. Banyak orang lewat, beberapa menatap penasaran, beberapa hanya lewat begitu saja. Aku mencoba tersenyum, menyapa setiap orang yang lewat. Awalnya sepi, tapi setelah beberapa jam, satu persatu mulai membeli. Enak sekali kue buatanmu, Nak Zahra, kata seorang ibu-ibu setelah mencicipi kue lapisku. Pujian itu memberiku semangat. Lambat laun, daganganku mulai dikenal. Kue-kueku selalu laris manis. Bahkan beberapa warung kecil di desa mulai memesan kue dariku. Aku sangat bersyukur. Allah memberiku jalan rezeki yang tak pernah kuduga. Aku bekerja keras, bangun subuh untuk membuat adonan, dan sore harinya aku menjualnya di pasar. Hasilnya memang tidak banyak, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhanku sendiri, dan bahkan bisa membantu orang tua sedikit. Kemandirian itu memberiku kekuatan baru. Aku tidak lagi merasa tak berdaya. Aku merasa hidupku memiliki tujuan. Setiap kali melihat untungan dari hasil jualan, hatiku berucap syukur. Ini adalah rezeki halal, berkah dari Allah. Aku menyadari bahwa meskipun aku telah kehilangan Rahman, Allah tidak pernah meninggalkanku. Ia memberiku jalan lain, jalan yang mungkin lebih baik. Di tengah kesibukan baruku ini, ada sesuatu yang mulai terasa aneh pada tubuhku. Pagi hari sering mual, dan aku cepat merasa lelah. Awalnya aku berpikir itu karena terlalu banyak bekerja. Tapi rasa mual itu tidak kunjung hilang, bahkan semakin sering. Nafsu makanku pun berubah, mendambakan makanan yang aneh-aneh. Aku mencoba mengabaikannya, tapi tubuhku seolah memberikan sinyal yang jelas. Suatu pagi, saat sedang menyiapkan adonan kue, aku merasa pusing dan hampir pingsan. Ibu melihat kondisiku dan langsung panik. "Zahra, kamu kenapa? Nak, jangan-jangan kamu sakit," katanya khawatir. Ibu memaksaku untuk pergi ke bidan desa. Aku sempat menolak, merasa tidak enak hati merepotkan ibu. Tapi ibu bersikeras. Akhirnya, aku menurutinya. Perjalanan ke bidan desa terasa panjang. Aku merasa cemas sekaligus penasaran. Apa yang salah dengan tubuhku? Sesampainya di sana, bidan desa, Bu Ani, menyambut kami dengan ramah. Setelah memeriksaku dengan teliti, Bu Ani tersenyum hangat. Senyumnya penuh arti, seolah ia menyimpan rahasia besar. Aku menatapnya penuh harap, menanti jawabannya. "Selamat, Zahra," kata Bu Ani dengan lembut, senyumnya semakin lebar. "Kamu sedang hamil." Kata-kata itu menggema di telingaku, bagai guntur di tengah langit yang cerah. Hamil? Aku? Setelah semua yang terjadi, aku tidak bisa mempercayainya. Air mata yang sudah lama tidak keluar, kini kembali membanjiri pipiku.
Ini adalah satu hal yang tak pernah kuduga, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Pengumuman dari bidan desa itu bagai keajaiban yang tak terduga. Kata itu terus berputar di kepalaku, antara percaya dan tidak. Aku dan Rahman sudah berusaha keras selama 2 tahun pernikahan kami, namun takdir seolah tak berpihak. Kini, setelah semua perpisahan dan rasa sakit, sebuah benih kehidupan tumbuh di dalam rahimku. Ini adalah anugerah yang datang di saat yang paling tidak terduga, di tengah badai yang belum sepenuhnya reda. Ibu yang mendampingiku di bidan desa, langsung memelukku erat, air matanya juga mengalir. Alhamdulillah, Nak, Allah Maha Besar. Serunya haru, rasa bahagia dan haru bercampur aduk. Kebahagiaan akan anugerah ini, dan kesedihan mengingat siapa ayah dari anak ini, dan bagaimana ia tidak ada di sini untuk berbagi kebahagiaan ini bersamaku. Aku tahu, berita ini akan menjadi kejutan besar bagi banyak orang, terutama bagi mertuaku. Aku memutuskan untuk menyimpan berita kehamilan ini untuk sementara waktu. Aku ingin mencernanya sendiri, mempersiapkan diri secara mental. Aku juga tidak ingin berita ini sampai ke telinga mantan mertuaku terlalu cepat. Aku tidak tahu bagaimana reaksi mereka nanti, dan aku tidak ingin menambahkan drama dalam hidupku yang baru mulai tertata. Hanya orang tuaku dan Bu Aminah, tetangga baik kami, yang kupercaya dengan rahasia ini. Meskipun harus menutupi kondisi fisikku yang mulai berubah, semangatku membuncah. Rasa mual di pagi hari, meskipun mengganggu, kini terasa seperti melodi indah yang mengiringi tumbuh kembang calon buah hatiku. Aku mulai lebih berhati-hati dalam setiap gerak-gerikku, menjaga kandunganku dengan penuh kasih sayang. Setiap sentuhan di perutku, setiap tendangan kecil yang mulai terasa, memberiku kekuatan baru yang luar biasa. Dagangan kueku tetap berjalan lancar. Bahkan, dengan kondisi hamil, aku merasa lebih bersemangat. Aku membayangkan wajah anakku kelak. Membayangkan bagaimana aku akan membesarkannya dengan hasil jerih payahku sendiri. Rasa lelah tak lagi kurasakan sebagai beban, melainkan sebagai pengorbanan manis demi masa depan anakku. Aku ingin menjadi ibu yang kuat dan mandiri. Pagi-pagi aku sudah bangun untuk sholat subuh dan menyiapkan adonan. Setelah itu, aku akan beristirahat sebentar, menikmati sarapan yang disiapkan ibu, lalu kembali melanjutkan proses pembuatan kue. Siangnya, bapak atau ibu akan membantuku membawa kue-kue itu ke pasar. Aku tidak lagi bisa mengangkat beban berat, dan mereka selalu sigap membantuku. Keluarga adalah segalanya bagiku saat ini. Kehamilanku membuatku harus sedikit mengurangi aktivitas mengajar mengaji di masjid. Aku tidak ingin terlalu lelah. Namun, aku tetap menyempatkan diri untuk datang, sekadar menyapa anak-anak dan memberikan sedikit nasihat. Mereka semua terlihat sangat menyayangiku, dan itu membuat hatiku hangat. Aku bersyukur dikelilingi oleh orang-orang baik di desa ini. Bu Aminah adalah pendengar setiaku. Ia sering menemaniku duduk di teras, berbagi cerita, dan memberikan nasihat tentang kehamilan. Ia adalah sosok ibu yang bijaksana, yang selalu melihat kebaikan di balik setiap cobaan. Rezeki itu tidak melulu soal harta, Nak Zahra. Anak adalah rezeki yang tak ternilai harganya, katanya suatu kali, mengusap perutku dengan lembut. Kata-katanya membuatku semakin yakin bahwa kehamilan ini adalah berkah terbesar dalam hidupku. Sementara aku sibuk menata hidup dan menjaga kandunganku, kabar tentang Rahman dan keluarganya sampai ke telingaku. Konon, mertuaku sudah mencarikan calon istri baru untuk Rahman, seorang gadis dari desa sebelah yang katanya cantik dan berasal dari keluarga berada. Kabarnya, mereka sangat antusias dengan perjodohan itu, yakin bahwa ini adalah solusi untuk masalah keturunan mereka. Aku mendengar desas-desus itu dengan hati yang datar. Tidak ada lagi rasa sakit yang menusuk, tidak ada lagi cemburu. Aku sudah mengikhlaskan Rahman. Bagiku, fokusku kini adalah anak dalam kandunganku. Biarlah mereka bahagia dengan rencana mereka, aku akan bahagia dengan takdirku sendiri. Toh,
Aku tidak lagi bagian dari hidup mereka. Aku hanya berharap Rahman menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun, di sisi lain, ada sedikit rasa khawatir. Bagaimana jika suatu saat nanti, mereka tahu tentang kehamilanku? Bagaimana jika mereka datang untuk merebut anak ini? Pikiran itu sempat menghantuiku, tapi aku berusaha mengusirnya. Aku akan melindungi anakku dengan segenap jiwa dan raga. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Anak ini adalah milikku, buah dari cintaku dengan Rahman, meskipun kini kami terpisah. Perutku semakin membesar, dan hijab longgar serta pakaian longgar yang biasa kupakai mulai tidak cukup untuk menyembunyikan kondisiku. Orang tuaku mulai khawatir. Khawatir jika ada tetangga yang menyadari kehamilanku sebelum aku siap untuk mengungkapkannya. Aku tahu, cepat atau lambat, berita ini akan menyebar. Aku harus mempersiapkan diri untuk itu. Aku menyempatkan diri untuk memeriksakan kandungan ke bidan desa secara rutin. Setiap kali mendengarkan detak jantung anakku, hatiku dipenuhi kebahagiaan yang meluap. Anak ini adalah harapan baruku, semangatku untuk terus maju. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan memberikan yang terbaik untuknya, membesarkannya dengan cinta dan kasih sayang. Aku tidak akan membiarkan masa lalu pahit menghalangi masa depan cerah anakku. Di tengah kesibukan dan kebahagiaanku yang tumbuh, aku bisa merasakan bahwa rahasia ini tidak akan bisa kusimpan lama. Sudah saatnya aku bersiap menghadapi reaksi dunia, terutama reaksi dari mereka yang telah memaksaku berpisah dari Rahman. Aku tahu, berita kehamilanku ini akan menjadi pukulan telak bagi rencana mereka yang sempurna. Dan aku tidak sabar untuk melihat bagaimana reaksi mereka nanti. Ini adalah babak baru dalam hidupku, dan aku siap menghadapinya. Perutku sudah semakin membesar, tak mungkin lagi disembunyikan hanya dengan pakaian longgar. Sudah masuk bulan ke-7 kehamilanku, dan bentuk tubuhku yang membuncit jelas terlihat. Aku tahu, ini saatnya dunia mengetahui tentang anugerah yang Allah titipkan padaku. Orang tuaku juga sudah sering mengingatkan bahwa aku tidak bisa terus-menerus merahasiakannya. Apalagi, aktivitas berjualanku di pasar membuatku sering bertemu banyak orang. Suatu pagi, saat aku sedang menata kue-kue di lapak, seorang ibu-ibu yang sering membeli daganganku menatapku dengan mata lebar. "Nak Zahra, kamu sedang hamil?" Tanyanya dengan nada terkejut, sekaligus sedikit bingung. Aku mengangguk pelan, tersenyum tipis, dan mengusap perutku yang membesar. "Alhamdulillah, Bu," jawabku singkat. Wajah ibu itu langsung berubah menjadi ekspresi kaget yang kentara. Aku tahu, berita ini akan menyebar seperti api. Dan benar saja. Dalam hitungan jam, kabar kehamilanku menyebar ke seluruh penjuru desa Sumbersari. Orang-orang yang dulunya berbisik-bisik tentang perceraianku, kini berbisik-bisik lagi, tapi kali ini dengan nada yang berbeda. Ada yang terkejut, ada yang bertanya-tanya, dan banyak juga yang menunjukkan simpati dan kebahagiaan untukku. Subhanallah, Allah Maha Adil. Kudengar beberapa ibu-ibu berucap saat melihatku. Kabar ini, seperti yang kuduga, akhirnya sampai ke telinga mantan mertuaku. Mereka tinggal di bagian desa yang sama, dan kabar tak terduga seperti ini tentu tidak akan lama disembunyikan. Aku membayangkan ekspresi wajah mereka ketika pertama kali mendengar berita itu. Pasti terkejut, mungkin marah, atau bahkan tidak percaya. Rencana mereka yang sempurna untuk Rahman, yang katanya sudah menemukan calon istri baru, pasti akan terganggu. Tidak lama setelah kabar itu menyebar, salah satu tetangga menyampaikan padaku bahwa ibu mertua terlihat sangat marah dan shock ketika mendengar berita kehamilanku. Katanya ibu Rahman langsung pingsan. "Nak Zahra, tidak percaya bahwa kamu bisa hamil," ujar tetangga itu dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Aku hanya menghela napas. Aku tidak tahu harus merasa apa. Lega karena mereka tahu, atau khawatir akan reaksi mereka selanjutnya. Rahman juga pasti sudah mendengar berita ini. Aku membayangkan bagaimana perasaannya. Apakah ia terkejut?
Apakah ia bahagia? Atau justru menyesal? Aku tidak tahu, dan aku tidak berani mencari tahu. Bagiku, Rahman adalah bagian dari masa lalu. Fokusku sekarang adalah anakku, dan masa depanku sendiri. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku berharap ia bahagia mendengar berita ini, apapun alasannya. Keesokan harinya, pasar menjadi lebih ramai dari biasanya. Bukan hanya karena kue-kueku yang laris, tapi karena banyak orang yang datang untuk melihatku, untuk memastikan sendiri kabar kehamilanku. Aku berusaha tetap tenang, melayani pembeli dengan senyuman. Aku tidak ingin terlihat goyah. Aku ingin menunjukkan bahwa aku baik-baik saja, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Meskipun demikian, aku tahu ada badai yang akan datang. Aku bisa merasakan tatapan tajam dari jauh, mungkin dari mata-mata suruhan mertuaku. Aku tidak takut. Aku telah melalui banyak hal, dan kehamilan ini telah memberiku kekuatan yang tak pernah kubayangkan. Aku akan menghadapi apapun yang datang dengan kepala tegak. Anakku adalah prioritas utama. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang bersantai di teras, ibu mertua dan bapak mertua datang ke rumah orang tuaku. Ini adalah pertama kalinya mereka datang sejak perceraian. Wajah mereka terlihat tegang, mata mereka memancarkan campuran antara kemarahan, kebingungan, dan mungkin sedikit ketakutan. Aku bisa merasakan aura permusuhan yang kuat dari mereka. Ibu mertua menatap perutku yang membesar dengan mata melotot. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu hamil? Padahal selama ini kamu tidak bisa punya anak. Serunya, suaranya melengking tinggi, menuduhku seolah aku telah melakukan kejahatan. Bapak mertua hanya berdiri di belakangnya, wajahnya keras dan tidak menunjukkan ekspresi. Orang tuaku segera muncul, berdiri di sampingku, melindungi. Bapak dengan tenang menjawab, "Semua ini adalah kehendak Allah, Bu. Rezeki tidak akan kemana." Ibu mertua tidak terima. Ia terus mendesak, menuntut penjelasan, seolah aku berhutang penjelasan padanya. Aku hanya diam, menatap mereka tanpa ekspresi. Aku tidak perlu menjelaskan apapun. Mereka mulai berargumen panjang lebar dengan orang tuaku, mengungkit kembali masa lalu, mencaci maki keputusanku untuk bercerai, dan menuduhku sengaja menyembunyikan kehamilan ini. Aku hanya bisa mendengarkan, mencoba menahan emosi. Aku tahu, mereka tidak akan pernah mengerti. Mereka terlalu dibutakan oleh ego dan keinginan mereka sendiri. Di tengah pertengkaran itu, Rahman datang. Ia berdiri di ambang pintu, menatapku, lalu beralih menatap orang tuanya dengan tatapan tak percaya. Wajahnya terlihat kusut, seolah ia baru saja bangun dari mimpi buruk. Ia pasti mendengar pertengkaran ini. Ia pasti juga sudah mendengar kabar tentang kehamilanku. Rahman mendekatiku perlahan, tatapannya menyiratkan penyesalan yang mendalam. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata seolah tercekat di tenggorokannya. Aku melihat air mata di matanya, air mata yang tidak pernah kulihat selama ini. Rasa sakitku tiba-tiba terasa begitu nyata lagi, mengingat semua yang telah terjadi. Mertuaku terdiam melihat kehadiran Rahman. Mereka mungkin tidak menyangka Rahman akan datang. Suasana menjadi hening, hanya ada suara angin dan detak jantungku yang berdebar kencang. Ini adalah pertemuan yang tak terduga, dan aku tahu, setelah ini, segalanya akan berubah. Sebuah babak baru akan dimulai, babak yang mungkin lebih rumit dari sebelumnya. Kehadiran Rahman di tengah ketegangan antara keluargaku dan mantan mertuaku bagai percikan api di tumpukan jerami. Begitu ia melihatku dengan perut membuncit, matanya membelalak kaget, lalu berubah menjadi penyesalan yang mendalam. Ia menatap orang tuanya dengan tatapan penuh tuduhan, seolah baru menyadari kekeliruan besar yang telah mereka perbuat. "Ibu, Bapak, apa yang sedang kalian lakukan di sini?" Suara Rahman terdengar serak, namun tegas. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar Rahman berbicara dengan nada seperti itu kepada orang tuanya. Mertuaku,
yang semula berteriak-teriak, sontak terdiam. Mereka tidak menyangka Rahman akan bereaksi seperti itu. Mungkin mereka berharap Rahman akan mendukung mereka. Ibu mertua mencoba membela diri. "Rahman, kami hanya ingin tahu kebenarannya. Dia hamil." "Bagaimana mungkin? Bukankah selama ini dia tidak bisa punya anak?" katanya, mencoba mengalihkan kesalahan padaku. Namun, Rahman tidak lagi mendengarkan. Ia menatapku, dan pandangannya seolah meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Rahman melangkah mendekatiku, mengabaikan orang tuanya. Ia berlutut di hadapanku, tangannya terulur hendak menyentuh perutku, namun ragu. "Zahra, apakah itu benar?" tanyanya lirih, suaranya bergetar. Aku hanya mengangguk, air mata yang telah lama kutahan kembali mengalir. Aku melihat air mata juga menggenang di pelupuk matanya. Mertuaku yang melihat pemandangan itu, langsung geram. "Rahman, apa yang kamu lakukan? Jangan tertipu olehnya. Dia pasti ada main dengan pria lain," teriak ibu mertua histeris, menuduhku tanpa dasar. Tuduhan itu adalah pukulan telak. Orang tuaku hendak maju membela, tapi aku menahannya. Aku ingin Rahman sendiri yang melihat kebenaran. Rahman bangkit, berdiri menghadap orang tuanya. Wajahnya merah padam karena marah. "Cukup, Ibu. Cukup. Zahra tidak seperti itu," serunya, suaranya menggema di halaman rumah. Anak ini anakku. Aku tahu itu. Aku yang bersamanya setiap hari." Pengakuan Rahman itu bagai bom yang meledak di tengah-tengah kami. Mertuaku terdiam 1000 bahasa. Mereka tidak menyangka Rahman akan bereaksi seperti itu. Selama ini, mereka selalu berhasil mengendalikan Rahman. Tapi kali ini, mereka telah melewati batas. Pengakuan Rahman telah membuyarkan semua rencana mereka, menghancurkan citra sempurna yang ingin mereka bangun di depan desa. Wajah ibu mertua berubah pucat pasi, sementara bapak mertua hanya bisa menunduk malu. "Kami sudah salah, Rahman," kata bapak mertua akhirnya, suaranya lirih. Kami tidak tahu." Pengakuan bersalah yang datang terlambat itu tidak bisa menghapus semua luka. Tapi setidaknya, ada sedikit pengakuan atas kesalahan mereka. Aku tahu, ini adalah awal dari perubahan. Badai yang mereka ciptakan kini berbalik arah, menghantam mereka sendiri. Kabar tentang pertemuan itu, dan pengakuan Rahman, menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Warga desa yang awalnya berbisik-bisik, kini mulai berbicara terang-terangan. Simpati beralih padaku, dan cibiran serta pandangan mencemooh mulai tertuju pada mertuaku. Reputasi mereka, yang selama ini mereka jaga mati-matian, kini tercoreng. Mereka yang selama ini merasa paling terhormat, kini menjadi bahan gunjingan. Aku mulai melihat perubahan sikap dari tetangga dan warga desa. Mereka yang dulu menjaga jarak, kini mendekatiku, memberikan dukungan dan selamat atas kehamilanku. Ada yang membawakan makanan, ada yang menawarkan bantuan. Aku merasa tidak lagi sendirian. Dukungan dari masyarakat desa memberiku kekuatan untuk terus melangkah maju. Sementara itu, keluarga calon istri baru Rahman dikabarkan membatalkan perjodohan. Mereka tidak ingin anak mereka menikah dengan pria yang baru saja bercerai dan tiba-tiba memiliki anak dari mantan istrinya. Rencana mertuaku untuk mendapatkan keturunan dan nama baik melalui pernikahan baru Rahman, kini hancur berkeping-keping. Karma seolah bekerja begitu cepat. Mertuaku kini hidup dalam penyesalan. Mereka dikabarkan sering bertengkar, saling menyalahkan atas apa yang terjadi. Rumah mereka yang dulunya selalu ramai dengan kunjungan, kini sepi. Bahkan beberapa kerabat yang dulu mendukung mereka untuk menceraikanku, kini mulai menjauh. Mereka benar-benar merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Rahman sering datang mengunjungiku. Ia tidak lagi peduli dengan omongan orang tuanya. Ia datang untuk menemaniku, berbicara dengan perutku,
dan meminta maaf berulang kali atas keputusannya dulu. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah berhenti mencintaiku, dan bahwa ia sangat menyesal telah menyerah pada tekanan orang tuanya. Aku melihat ketulusan di matanya, dan itu membuat hatiku sedikit melunak. Aku tahu aku salah. Zahra, aku pengecut, katanya suatu malam, saat kami duduk berdua di teras. Tapi kumohon, beri aku kesempatan. Aku ingin bertanggung jawab. Aku ingin menjadi ayah bagi anak kita. Aku menatapnya. Rasa sakit itu masih ada. Tapi melihat penyesalannya yang tulus, hatiku mulai luluh. Ia adalah ayah dari anakku, dan anak ini berhak memiliki ayah. Meskipun hatiku mulai melunak, aku tidak langsung menerimanya. Aku ingin memastikan bahwa ia benar-benar berubah, bahwa ia tidak akan lagi tunduk pada tekanan orang tuanya. Aku ingin ia membuktikan kesungguhannya. Aku telah belajar dari masa lalu, dan aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Aku tahu, jalan ke depan tidak akan mudah. Mungkin masih ada kerikil dan rintangan. Tapi kini, aku tidak lagi sendirian. Aku memiliki anakku, aku memiliki orang tuaku, dan aku memiliki dukungan dari Rahman. Badai telah berbalik arah, dan kini aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku siap menghadapi apapun demi masa depan anakku. Rahman semakin sering datang ke rumah orang tuaku. Ia tidak lagi peduli dengan tatapan mertuaku yang penuh kemarahan atau bisik-bisik tetangga. Setiap sore, setelah pulang dari ladang, ia pasti mampir. Ia membawakan buah-buahan, membantu bapak di kebun, dan yang paling penting, ia berbicara denganku. Bukan lagi tentang masa lalu, melainkan tentang anak kami, tentang masa depan kami. Ia seringkali duduk di sampingku, mengusap perutku dengan lembut, dan berbicara dengan calon buah hati kami. Nak, ayah menyesal sekali. Ayah akan menebus semua kesalahan ayah, bisiknya, suaranya penuh kasih sayang. Aku melihat ketulusan di matanya, dan hatiku yang semula beku, perlahan mulai mencair. Rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang, tapi benih-benih pengampunan mulai tumbuh. Mertuaku akhirnya datang lagi. Kali ini, mereka datang tidak dengan amarah, melainkan dengan wajah yang penuh penyesalan. Mereka sudah mendengar semua kabar yang beredar di desa, tentang penyesalan Rahman, dan tentang betapa terpuruknya mereka sendiri. Bapak mertua menunduk, sementara ibu mertua menatapku dengan mata sembab. Mereka tampak sangat berbeda dari mertua yang angkuh dan pemaksa yang dulu ku kenal. Zahra, nak, kami datang untuk meminta maaf, kata ibu mertua lirih, suaranya bergetar. Ia mendekatiku, dan untuk pertama kalinya, memelukku erat. Pelukan itu terasa canggung, tapi ada ketulusan di dalamnya. Aku membalas pelukannya, merasakan kehangatan yang sudah lama tak kurasakan darinya. Bapak mertua juga meminta maaf, mengatakan bahwa mereka telah dibutakan oleh keinginan mereka sendiri. Rahman menyaksikan semua itu. Ia juga terkejut melihat perubahan sikap orang tuanya. Ia tahu, permintaan maaf itu tulus. Mertuaku akhirnya menyadari kesalahan mereka, menyadari betapa kejamnya perlakuan mereka padaku. Penyesalan mereka terlihat jelas di wajah dan sorot mata mereka. Mereka telah belajar dari pengalaman pahit ini. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap mereka satu persatu, mengingat semua luka yang telah mereka ukir di hatiku. Tapi aku juga teringat ajaran agamaku, bahwa pintu maaf harus selalu terbuka. Aku menghela napas panjang. Saya sudah memaafkan, Pak, Bu, ucapku pelan. Saya hanya ingin yang terbaik untuk anak saya. Pengakuan maafku membuat ibu mertua terisak. Ia memegang tanganku erat. Kami ingin menebus kesalahan kami, nak. Kami ingin kamu kembali. Kami ingin anak ini lahir di rumah kami, sebagai cucu kami. Permintaan itu mengejutkanku. Kembali ke rumah itu, setelah semua yang terjadi, aku tidak tahu harus menjawab apa. Rahman segera menimpali. Ibu, Bapak,
biarkan Zahra memutuskan. Aku akan selalu mendukungnya, apapun keputusannya. Ia menunjukkan bahwa ia kini telah memilih sisiku dan calon anak kami. Aku sangat menghargai dukungannya. Ini adalah Rahman yang kukenal, Rahman yang kuat dan berani. Setelah mertuaku pulang, Rahman berbicara denganku secara serius. Zahra, aku tahu ini berat, tapi aku ingin kita kembali. Aku tidak bisa hidup tanpamu dan anak kita. Ia memegang tanganku erat. Aku berjanji, aku akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Kita akan membangun keluarga yang bahagia. Aku merenungkan semua perkataannya. Aku mencintai Rahman. Aku tidak pernah berhenti mencintainya. Dan anak ini berhak memiliki ayah dan ibu yang utuh. Mertuaku juga sudah menunjukkan penyesalan. Mungkin ini saatnya untuk memberikan kesempatan kedua, bukan hanya untuk Rahman, tapi juga untuk diriku sendiri, dan untuk anak kami. Namun, aku mengajukan satu syarat. Aku ingin kita melakukan ijab kabul ulang. Kataku, aku ingin pernikahan kita dimulai dari awal, dengan restu tulus dari semua pihak, tanpa paksaan, dan tanpa beban masa lalu. Rahman mengangguk cepat, matanya berbinar. Tentu saja, Zahra. Apapun yang kamu inginkan. Mertuaku menerima syarat itu dengan lapang dada. Bahkan mereka berjanji akan mengurus semua persiapannya, dan melakukan acara sederhana namun penuh makna. Mereka ingin menebus kesalahan mereka, dan ini adalah kesempatan mereka untuk membuktikannya. Kabar tentang rujuknya kami, dan kehamilan ini, menjadi perbincangan hangat di desa. Kali ini, bisikan-bisikan itu penuh dengan kebahagiaan dan syukur. Aku melihat bagaimana Rahman tumbuh menjadi pria yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Ia belajar untuk berdiri tegak, membela kebenaran, dan tidak lagi takut pada orang tuanya. Ia sering menemaniku pergi ke pasar, membantu berjualan kue, dan selalu memastikan aku tidak kelelahan. Perhatiannya membuatku merasa sangat dicintai. Pertemuan tak terduga ini, yang dimulai dengan penyesalan, kini berubah menjadi harapan baru. Aku tahu, tidak ada pernikahan yang sempurna, dan kami pasti akan menghadapi tantangan di masa depan. Tapi aku yakin, dengan cinta, kesabaran, dan iman, kami bisa melewati semuanya. Anak kami adalah bukti nyata dari mukjizat Allah, sebuah harapan yang tumbuh di tengah kehancuran. Aku mempersiapkan diri untuk pernikahan kami yang kedua kalinya, meskipun dalam kondisi hamil besar. Kali ini, tidak ada rasa tegang atau cemas. Hanya ada rasa syukur yang meluap di hati. Aku tidak pernah menyangka, setelah semua yang terjadi, aku akan kembali ke pelukan Rahman, dengan sebuah anugerah baru di dalam rahimku. Ini adalah awal yang baru, lembaran yang bersih, penuh dengan janji-janji masa depan yang cerah. Hari pernikahan kami yang kedua adalah hari yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Tidak ada pesta besar, hanya akad nikah yang diselenggarakan di masjid desa, disaksikan oleh keluarga dekat dan beberapa warga yang bersimpati. Rahman mengucapkan ijab kabul dengan lantang dan penuh keyakinan. Aku tersenyum di balik hijab, hatiku dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Aku kembali menjadi istri Rahman, dengan status dan martabatku yang utuh. Mertuaku hadir dengan wajah penuh haru dan penyesalan. Ibu mertua memelukku erat setelah akad, dan kali ini, pelukannya terasa tulus. Maafkan ibu, Nak Zahra. Ibu berjanji akan menjadi ibu mertua yang lebih baik. Bisiknya, air matanya menetes. Aku mengangguk, membalas pelukannya. Luka itu belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku tahu, mereka benar-benar ingin berubah. Bapak mertua juga meminta maaf dan memberiku restu tulus. Kami kembali ke rumah yang dulunya adalah tempat kami membangun mimpi. Kini, rumah itu terasa lebih hangat, lebih penuh cinta. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi bisik-bisik. Hanya ada kelegaan dan harapan baru. Rahman sangat perhatian padaku,
memastikan aku tidak kelelahan dengan kehamilanku. Ia adalah suami yang ideal, dan kini ia juga akan menjadi ayah yang hebat. Beberapa minggu kemudian, tibalah saatnya aku melahirkan. Proses persalinan berjalan lancar. Aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan menggemaskan. Wajahnya mungil, kulitnya bersih, dan tangisannya memenuhi ruangan. Rahman adalah orang pertama yang menggendongnya, air matanya jatuh membasahi pipi. "Anakku," bisiknya penuh haru. Aku melihat kebahagiaan yang meluap di matanya. Mertuaku datang ke rumah sakit desa tak lama setelah itu. Ibu mertua langsung memeluk cucunya dengan erat, air matanya tak berhenti mengalir. Ia mencium kening cucunya berulang kali, seolah tak percaya bahwa anugerah ini telah datang. Bapak mertua pun tampak terharu. Mereka menamai cucu pertama mereka Muhammad, sebuah nama yang penuh makna. Kehadiran Muhammad mengubah segalanya. Mertuaku benar-benar berubah 180 derajat. Mereka sangat menyayangi cucu mereka, dan perhatian mereka padaku juga meningkat drastis. Mereka sering datang ke rumah, bukan lagi untuk mengkritik, melainkan untuk membantu mengurus Muhammad, membawakan makanan, atau sekadar bercengkrama. Mereka telah belajar dari kesalahan mereka, dan kebahagiaan cucu mereka menjadi prioritas utama. Desa Sumbersari juga menyaksikan perubahan ini. Mereka yang dulu berbisik-bisik, kini memuji kebesaran Allah dan kesabaran Zahra. Kisahku menjadi inspirasi bagi banyak wanita di desa itu, bahwa cobaan seberat apapun pasti akan ada hikmahnya. Bahwa iman dan kesabaran akan membawa pada kebahagiaan yang tak terduga. Aku merasa bangga, karena kisahku bisa memberikan pelajaran bagi orang lain. Bisnis kueku tetap berjalan. Bahkan, setelah melahirkan Muhammad, aku tetap melanjutkannya, dengan bantuan Rahman dan orang tuaku. Kini, kue-kueku semakin dikenal, dan pesanan datang dari desa-desa tetangga. Aku bisa membiayai kebutuhan Muhammad dari hasil jerih payahku sendiri, meskipun Rahman juga bekerja keras di ladang. Aku merasa mandiri dan berdaya. Melihat Muhammad tumbuh besar adalah kebahagiaan terbesarku. Setiap senyumnya, setiap celotehannya adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Aku sering merenung betapa maha besar Allah yang telah merencanakan segalanya. Dari perpisahan yang pahit, muncul harapan yang tak terduga. Dari kehancuran, tumbuh kebahagiaan yang sempurna. Aku belajar bahwa takdir Allah adalah yang terbaik, meskipun kadang terasa menyakitkan di awal. Aku belajar bahwa kesabaran dan keikhlasan akan selalu berbuah manis. Aku juga belajar bahwa memaafkan adalah kunci untuk melepaskan beban dan membuka pintu kebahagiaan. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Rahman dan aku membangun rumah tangga kami dengan fondasi yang lebih kuat. Kami saling menghargai, saling mendukung, dan selalu berkomunikasi. Kami berjanji untuk tidak pernah lagi membiarkan pihak luar mengintervensi kebahagiaan kami. Muhammad adalah pengikat cinta kami, sebuah mukjizat yang membawa kami kembali bersatu. Kisahku, Zahra, seorang wanita berhijab dari desa kecil, mungkin terdengar sederhana. Tapi di dalamnya, ada pelajaran tentang kekuatan iman, keteguhan hati, dan keajaiban takdir. Aku dipaksa pisah oleh mertua, tapi setelah itu, satu hal terjadi yang tak pernah mereka duga. Aku hamil, dan kehamilan itu tidak hanya menyatukan kembali keluargaku, tetapi juga mengubah hati mereka selamanya. Ini adalah bukti bahwa Allah selalu punya rencana terbaik untuk hambanya yang bersabar.